Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sudistyo Wibowo dari kelas manajemen malam B. Dan saya bernomor NIM 28921502993. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Untuk materinya adalah membahas artikel yang berjudul Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester. Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang masalah: sebuah perusahaan PT JKI di Yogyakarta melakukan rekrutmen untuk tenaga babysitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training. Dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. Kita sebut saja X, itu adalah calon ingin menjadi TKI yang tertarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2 bulan training, X tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga 1 tahun tidak ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah dan penundaan begitu seterusnya. Analisis permasalahan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak sebagai calon TKI yang seharusnya diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja. Disinyalir bahwa perusahaan tersebut juga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tindakan perusahaan tersebut tidak diketahui oleh aparat atas kebohongan mereka. Dengan begitu, artinya perusahaan tersebut akan mendapat hukuman dalam tindak berkelompok serta hukuman tindak penipuan. Dari pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan dalam berbisnis. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PJTKI. Pemerintah mendesak perusahaan PJTKI harus menyanggupi untuk mengembalikan uang admin yang sebesar 7 juta tersebut. Jika tidak, maka PJTKI akan dicabut izin operasinya. Perusahaan PJTKI pun menyanggupi perintah tersebut dan berjanji akan memperbarui sistem operasional perusahaan. Undang-undang yang dilanggar perusahaan PJTKI itu. Jika dilihat dari menurut UUD, perusahaan PJTKI sudah melanggar beberapa pasal, yaitu 1. Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan PJTKI tidak memberikan informasi secara transparan kepada calon TKI tentang keberangkatannya untuk berangkat ke luar negeri karena telah membuat para kandidat merasa digantungkan hingga 1 tahun lamanya. Maka perusahaan PJTKI pantas digugat atas kasus penipuan. Kesimpulannya adalah pelanggaran etika bisnis yang dilakukan perusahaan PJTKI dapat merusak
nama dan industri perusahaan yang sama. Karena adanya kasus tersebut membuat masyarakat yang ingin bekerja menjadi TKI menjadi takut mendapat kasus yang sama. Disadari atau tidak, para perusahaan yang tidak memperlihatkan etika bisnis yang menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Masalah yang dihadapi perusahaan PJTKI adalah kurangnya informasi untuk kegiatan atau sistem yang ada di perusahaan. Perusahaan PJTKI sudah melakukan pelanggaran hingga para kandidat merasa dirugikan dengan janji yang tak kunjung datang. Saran untuk perusahaan PJTKI adalah pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PJTKI adalah pelanggaran prinsip kejujuran dan hak, yang dimana perusahaan seharusnya memberikan informasi lebih terbuka jika ada keterlambatan dalam proses pengiriman calon TKI, dan juga perusahaan mengabaikan hak atas calon TKI untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Saran untuk perusahaan PJTKI adalah agar mereka dapat transparan untuk memberikan informasi dan sistem perusahaan. Perusahaan sebaiknya tidak menunda-nunda keberangkatan calon TKI. Jika memang tertunda, sebaiknya memberitahu kepada para calon TKI agar mereka tidak menantikan janji yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan seharusnya membentuk kepercayaan kepada konsumen dan tanggung jawab yang baik, karena jika perusahaan melakukan itu, maka semakin banyak pula konsumen yang akan datang ke perusahaan. Baik, cukup itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau yang tidak enak untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.